91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati. Dan seperti biasa di hari Selasa, obrolan menginspirasi. Datang kembali teman Indika di Indika Foundation Talk. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan ibu beranak satu namanya Aira, founder Mikasa Jakarta, influencer, punya 39.000 followers dan juga pasti bisnisnya di mana-mana. Makanya kita akan pengen tahu dan pengen kulik lebih dalam lagi bersama dengan Adia Kirana. Apa Kak, kabar? Kak ini kamu apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Kamu makin glowing banget sih. Ini minyak kali. Kelamaan di rumah nggak kemana-mana. Iya ya, jadi nggak bisa liburan dong. Biasa di tahun-tahunnya kan pasti traveling kemana? Nggak udah setahun nih di rumah aja. Beneran di rumah aja, nggak kemana-mana? Ke supermarket. Ke Iya. Bandung, iya ke Bandung ke rumah adek. Kamu sepedahan juga kan? Kan ya. Benar, 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 benar. Kesibukannya kayak nggak pernah surut ya seorang Adia Kirana ini atau kita kenal sebagai Kenny, mulai dari ngurus anak, bisnis juga jalan terus, bahkan baru renovasi dapur impian. Oh iya. Itu gara-gara di rumah jadi ngelihat apa-apa yang kurang nih harus direnov nih. Nanti kamu kasih rahasianya ya, membuat kitchen set yang bagus banget seperti di rumah kamu ya. Ya ampun, gimana sih bagi waktunya Kak Kenny bisa ngejalanin seorang istri, seorang ibu, terus juga pebisnis juga. Apa ya, kalau aku tuh Mm, pakai ini loh, apa sih skala prioritas gitu. Jadi kayak mm. aku misalnya mau ngapain aja tuh aku list tuh. Ini aku udah buatin tadi nih. Misalnya nih yang aku mau lakuin, kelihatan gak sih? Wow, kelihatan, kelihatan banget. Yang Heeh. mau aku lakuin tuh banyak ini kan. Oke. Terus skala prioritas kayak dipisah-pisah gitu nih. Misalnya yang penting, terus yang mendesak. Mm, mm. Kelihatan gak? Yang Kelihatan, gak kelihatan banget. Mm. penting tapi yang Oke. mendesak gitu. Jadi dipisah-pisahin nih. Oh, iya, iya, iya. Ntar kelihatan nih misalnya yang penting banget tuh apa aja tuh masuk di kuadran 1, kuadran 2 gitu. Oh my God, ini dilakuin setiap hari. Ya kalau misalnya aku ngerasa kayak aduh besok tuh yang harus dikerjain banyak banget gitu. Jadi aku tuh selalu kayak ngelis semuanya. Terus habis itu aku tulis-tulis misalnya yang harus sekarang banget apa, yang bisa nyuruh orang apa gitu. Terus yang bisa ya udahlah ntar aja tuh apa gitu. Jadi Astaga, jadi astaga. nggak ruwet gitu loh. Ya, kamu zodiaknya apa sih? Aries. Aries, emang bener-bener ya seorang Aries tuh perfeksionis juga sama tuh mirip-mirip sama si Virgo. Oh my God. Oke, jadi Jadi nggak itu pusing gitu. bener-bener jadi setiap hari itu dilakuin apa aja yang menjadi prioritasnya. Jadi Ya, ya. Hmm. jadi nggak ada waktu yang kebuang ya. Iya, jadi bener-bener kayak yang ketahuan yang penting banget tuh apa. Jadi yang aku kerjain duluan tuh yang penting banget itu dulu. Baru ntar Hmm. yang kedua terpenting, ketiga kalau yang nggak penting ya udahlah nanti dulu nih bisa kapan-kapan gitu. Kayak Oh, facial segala macam itu bisa kapan-kapan. oh itu harus dimasukin ya. Dimasukin itu pengen dilakuin, cuman lebih ada yang lebih penting kan daripada itu. Jadi kerjanya Mhm. dulu baru yang terakhir yang gitu-gitu gitu. Ya walaupun punya segudang banget aktivitas, tapi itu berlaku juga nggak di apa namanya di tengah pandemi? Iya, berlaku banget kan Oh, apalagi Aira sekolah online di rumah. Jadi hmm. ya harus masuk dalam kerjain PR Aira gitu. Oh, oke oke, benar-benar. Bikin suami juga kerja di rumah gitu. Bikinin apa buat suami, mau apa gitu masuk juga di listnya itu. Ya ampun, the best banget sih. Di situasi pandemi ini jadi malah makin sibuk, makin leluasa nggak sih aktivitasnya? Awalnya pusing karena karena Oh, biasanya Aira sama suami ke kantor sama sekolah itu kan me time, bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, sekarang ada 24 jam di rumah jadi ya tambah tambah pikiran aja, tambah kerjaan gitu. oke. Harusnya dia belajar sama gurunya jadi gue yang cari. Oke, terus kalau bisnis gimana ngaturnya? Agak sedikit ini enggak? Ya kalau kita lihat kan dari yang muncul di profilnya Adia Kirana kan adalah Mikasa Jakarta. Tapi kayaknya waktu Idul Adha lo jualan kambing juga. Terus lo bikin apa sih tuh? Kayak bukan APD ya, tapi kayak kayak Iya, iya, iya. jubah corona gitu kan? Itu Normal juga. gitu. Nah, ceritain dong dari situ. Tadinya tuh Mikasa Jakarta kan Mm. bisnisnya jualan undangan kan, maksudnya desain undangan segala macam.
Nah pas awal-awal pandemi itu kan nggak ada sama sekali yang kawin tuh. Iya bener. Mau nggak mau langsung banting setir, mikirin apa ya kira-kira yang ini ya, kira-kira yang tunggu, jangan pakai bentar nak, bentar. Filter nggak mau pakai filter. Jangan Lucu. marah-marah. Ini gimana ngilanginnya? Aduh, gaptek lagi nih mamahnya. Oke, gak apa-apa Kak. Nanti bisa diedit kok ini, tenang aja. Oke, sip. Ntar ya. Apa Oke. tadi? Oh ya, jadi langsung Nah, bantir dari tukang jualan undangan jadi pas peralatan pandemi ya. normal ini. Jadi kayak jualan masker, terus jualan APD itu, terus hand sanitizer lah, terus habis itu tas belanja, terus apalagi tuh ya, konektor hijab, pokoknya segala macam yang berhubungan sama pandemi inilah gitu. Wah, berarti emang memanfaatkan banget momen ya situasinya. Tapi emang seorang Kak Kenny ini tuh basicnya bisnis. Enggak, dulu aku IT. Hah? Serius? Iya. Oke. Terus habis itu sempat ngambil kursus desain sebentar. Udah itu. Oh, oke. Akhirnya itu juga banyak sih ngasih-ngasih ilmu ya karena semua kan sudah serba digital ya. Oke. Pandemi ini jadi makin memudahkan segala aktivitas seorang Adia Kirana nggak? Awalnya susah ya, tapi Oke. lama-lama mencoba beradaptasi akhirnya ya udahlah harus Hmm, harus bisa menikmati, beradaptasi dengan situasi yang berubah. Tapi bisnis berubah nggak sih fluktuasinya? iya berubah banget kan tadinya kita Mm-mm. bisa kayak ketemu orang gampang gitu. Nah, Mm-mm. sekarang ya semuanya harus via Zoom gini, via Bener. kayak kayak kalau ketemu tuh lebih enak gitu kan Ih, ininya bener lebih jauh. banget. Kalau ini jadi gitu deh, ngertilah. Jadi nggak mau ya menyesuaikan sih. Aduh, di tengah pandemi seperti sekarang, kayaknya agar bisa survive harus jeli banget melihat peluang. Seperti yang Mikasa yang tadinya kan jual apa namanya undangan. Terus kamu masih nyewain tempat nikahan gak sih? Kan udah banyak juga nih yang nikah nih dengan protokol kesehatan. Apa kenapa Untuk nggak ada? Sorry. untuk undangan pernikahan juga udah balik lagi. Oh udah Masih. Mm-mm. udah jualan lagi sih. Tapi Mm-mm. kebanyakan sekarang bikinnya digital. Ah iya karena mereka juga undangannya pun by Zoom juga kan, ada Ya, kayak live streamingnya. benar. Oke, kan Terus awal tuh desain-desain undangan ya Kak Kenny. Nah sekarang APD Fashion juga dijual gitu. Itu awalnya emang beneran gara-gara koronces ini. iya gara-gara corona ini, terus habis itu pengen pergi waktu itu sempat bolak-balik ke rumah sakit juga kan. Terus tapi kok kalau pakai APD kayak lebay banget pakai APD ya. Terus pengen bikin yang lebih fashion tapi aman gitu. Jadi ya coba bikin-bikin ini pakai bahan parasut gitu. Lucu juga. Ternyata pas iseng-iseng tuh cuman bikin kayak 50 dulu awalnya, pas post langsung banyak banget nih yang mau. Ya udah kalau gitu aku langsung bikin produksi terus gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang, iya. Oke. Jadi salah satu lini usaha baru juga ya untuk Mikasa. Susah nggak jualannya Kak Ken? Karena kan awalnya kan ya banyak nih yang nanya-nanya kan. Terus akhirnya udah produksi rutin. Kalau aku tuh jualnya tuh maksudnya untungnya tuh nggak banyak-banyak tapi muter aja gitu. Jadi ya harganya terjangkau kalau beli di Mikasa. Oh iya benar banget. Oke. Jadi lebih banyak ya karena sering foto juga kan. Ya, Nah, mungkin boleh kali ya kasih tipsnya gitu ke teman Indika untuk ngelihat peluang berbisnis. Karena kamu tuh jago banget kan ini di tengah pandemi itu kayak wah langsung inovatif banget bikin ini bikin itu. Kasih dong tipsnya untuk iya. Kalau itu ya sering banget tuh ada yang nanya gitu tuh. Cuman apa ya setiap kayak gitu tuh aku kayak insting aja kayak misalnya kayaknya ini laku nih. Yuk bikin gitu. Kayak harus apa ya? Harus cepat ngikutin kondisi gitu, bener harus cepat. Jadi nggak boleh lama gitu. Kalau misalnya ini kayaknya laku deh, ayo bikin gitu. Paling lama tuh seminggu tuh harus udah jadi. Kalau enggak tuh pasti trennya udah beda lagi, udah keduluan sama orang gitu. Jadi kayak apa ya? Work with passion gitu. Kayaknya apa ya? Kalau aku suka nih sama barang ini, aku ngerjain ini
Duh, aku bingung jelasinnya gimana ya, ngerti gak sih Jadi kalau lebih apa ya? Emang kita tuh harus kayak bersaing lebih cepat dia gitu. lebih cepat ya harus gercep gitu, benar. Tapi enggak, jadi emang beneran ya mungkin kalau kita mikirin, aduh nanti ini gimana, laku nggak ya atau apa itu mungkin Iya itu, Kak, kalau aku tuh bener-bener ya udah pokoknya kerjain dulu, laku nggak laku urusan nanti gitu. bener-bener. Akhirnya kan Pokoknya itu jadi jalan dulu, bener-bener jadi muncul marketnya kan. iya jadi muncul marketnya gitu. Terus awal-awal ya bikinnya ya 50 dulu gitu, yang standar-standar dulu, nggak usah langsung banyak gitu. Jadi Hmm, test market dulu, kalau oke baru kita produksi banyak gitu. bener sih. Banyak ya sebenarnya kalau kita mau ngobrol, bisa mau sharing, walaupun pandemi ini tuh banyak ya teman-teman kita bisnisnya pun juga mengalami efek yang begitu besar gitu. Hmm, Tapi apa dari seorang Dia Kirana positif yang bisa kita dapat dari adanya pandemi ini? dalam Bisnis. dalam bisnis, Mm-mm. apa ya, kita kalau aku pribadi apa ya, jadi lebih aku sih jadi lebih berempati gitu. Jadi kalau kayak temen jualan apa gitu, walaupun kita nggak suka Oh sama iya benar. barangnya, ya udah bantu aja gitu, beli aja gitu. Apalagi kayak ya gitu deh, aku jadi ngeliat orang-orang yang misalnya yang perlu dibantu siapa, ya udah aku beli gitu. Itu sih. Benar-benar ya. Empati dan juga kepedulian kita sama orang lain itu jadi lebih tinggi nggak sih? Dan jadi lebih banyak bersyukur. Jadi kayak ya Iya. Allah, dia misalnya di PHK atau dia apa, kita Betul. masih bisa makan, masih bisa renov dapur gitu, masih bisa ini itu. Benar. Jadi kayak gitu. Menemukan peluang-peluang baru. Wah, ternyata berkumpul sama keluarga itu Iya, precious moment gak sih? iya, makanya dulu kan jarang-jarang tuh kayak waktunya sibuk aja kayak setiap minggu. Sekarang setiap hari ketemu. Yang Hmm. soalnya bisa ketemu cuma itu doang. Iya bener ya. Tapi banyak banget bawa dampak positif ternyata pandemi ini. Dari seorang Adia Kirana pun tuh buat Indika. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama Adia Kirana. Buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus cuma di Indika Sore bersama dengan Dira Larasati. Masih Oke. bersama dengan Dira Larasati dan juga masih ada Adia Kirana di sini, Kakak Kenny, Yeay. si zodiak Aries yang perfeksionis banget. Jadi kamu bangun pagi tuh jam 5. Enggak. Mm-mm. Jam jam 6, jam 7. Oke, itu langsung ya. Aira disiapin, makan sarapannya suami, mau sekolah juga. Iya, ada yang bantu juga di rumah kok. Hmm, Yang bantunya ini nyuruh. aku suka itu. Gak apa-apa. Kan aktif banget ya di Instagram. Dulu nyangka nggak sih, gue tuh bakal ada di titik gue jadi, oh gue jadi influencer ya. Enggak, enggak ada tujuan sama sekali, Heeh. enggak ada keinginan awalnya. Jadi kayak awalnya tuh dulu apa ya? Oh, awalnya dulu baru melahirkan Aira tuh, Mm-mm. awal-awal. Terus kan bosen tuh ya, baru melahirkan, nggak Mm-mm. kemana-mana. Jadi kerjanya tiap hari cuma moto-motoin Aira. Terus Aira misalnya beli Oke. stroller baru, foto-foto pakai strollernya. Terus Oh, gitu. oh Ya itu udah tuh awalnya. Heeh. dari situ banyak yang, ih lucu banget sih anaknya gini, boleh nggak kirimin ini, boleh nggak kirimin ini gitu. Terus ya udah jadi sampai baju-baju, box bayi, apa segala macam dulu awalnya itu dikirimin sama brand-brand gitu. Ya udah Oke. gitu sih. Awalnya narsis. Jadi awalnya dari foto-foto akhirnya ngundang jadi banyak orang yang tolong dong pakai ini Ya, pakai ini. iya, heeh, heeh. Oke, jadi sosial media tuh ya balik lagi ya. Jadi sekarang udah harus perhatian rutin juga nih dari seorang Kenny untuk sosmed Instagram. Iya. Udah ngaruh banget sih sekarang sosmed, Mm-mm. orang-orang apa-apa sosmed, kayak sekarang udah nggak ada yang nonton TV lagi. Iya Bangun benar. tidur yang dilihat sosmed, Mm-mm. sebelum mau tidur yang dilihat sosmed juga. Mm-mm. Sampai kayak waktu itu aku pernah, pokoknya semua bener-bener sosmed, sampai ada salah satu provider internet yang aku waktu itu mau komplainnya cuma bisa dari DM Instagram. Kan berarti Oh, dia udah bener-bener mempergunakan iya ya. sosmed buat ini gitu, sampai nggak ada call center ya, dia pakai DM Instagram gitu. Oh, berarti Oh, benar berpengaruh kan di ini. bener untuk kebutuhan kita tuh ternyata sosial media tuh udah sebegitu megangnya ya. Sempat Mhm. ini nggak? Sempat kayak aduh capek nih sama sosmed. Aduh kayak gue mabuk konten deh gitu. Sempet ini lagi, ini lagi. Oh ya, feelingnya kayak apa? Enggak, kemarin papaku sakit kan ya, Iya, papaku iya. kan, heeh.
Nah itu kayak, ah gila gue harus mikirin bokap kayak gitu. Terus Mm-mm. hari ini belum ngepost apa-apa, harus mikirin konten juga hari ini, belum lagi ngurusin rumah segala macam gitu. Jadi kayak, aduh beban gitu, kayak kok nggak kelar-kelar sih gitu. Jadi kemarin sempat detox sosmed seminggu, udah enak. Serius? Enak. Iya. Enak banget. Terus kerjaan gimana? Ya udah Brand-brand. aku bilang pokoknya seminggu ini boleh dong nggak ngepost apa-apa gitu. Ntar habis tahun baru deh mulai lagi. Ini baru mau mulai lagi sekarang ini. Oh, jadi sempat detox sosmed juga karena Hmm, capek dengan trafficnya ya. terus habis itu kayak Mm. ya terus habis itu lihat orang-orang liburan kan, terus sedangkan kita kayak nggak bisa kemana-mana, iri-iri dong dalam hati. Jadi udah nggak mau lihat dulu udah gitu. Oh, oke, nih juga ngerasain hal itu ya. Aku kira cuma aku aja sebagai remah-remah warga. Orang-orang pada ke Bali, pada Heeh. kemana, aduh gitu. Oke, jadi konten creator itu berarti sebenarnya sama sulitnya ya. Kan kita banyak ngelihat pekerjaan orang lain tuh, lo tuh enak konten creator tinggal foto gitu. Atau udah tinggal posting aja duitnya langsung banyak dan lain-lain. Apa sih yang pengen lo bilang gitu lo sebagai salah satu konten creator juga, Kak Kenny? Nggak gampang karena jadi jadi sebulan untuk sebulan ke depan aku tuh udah nyiapin beberapa konten yang akan dipost untuk sebulan ke depan gitu. Jadi kita juga kayak ngumpulin ide-ide, misalnya aku mau bahas rambut rontok, mau bahas Oke. apa, itu tuh udah di plan-planin dari sebulan sebelumnya gitu. Jadi Hmm, sama aja kayak pekerjaan semua lain pekerjaan lain gitu, harus ada yang di rencananya juga. yang harus ada yang dipersiapkan. Dipersiapkan, harus ada rencana, harus ada segala Mm. macam. Belum lagi kalau foto harus make up, harus cari spot yang bagus, lighting yang bagus, kameranya juga harus gitu deh, pokoknya ribet juga sama. Capek juga ya. Nggak, belum lagi airanya kalau lagi nggak bisa diajak kerja sama. Oke, benar-benar benar-benar. Terus sempat ada ngerasa yang dampak negatifnya nggak sih dari sosmed ini? Mungkin banyak dapat hate comment gitu atau kayak omongan-omongan yang kurang menyenangkan dari netizen. Iya, iya ada sih. Cuman kalau kayak gitu aku cuman hahaha Oh gitu serius? Enggak kamu aja. bales ya? Enggak ya? Enggak kamu bales, kamu teror di DM gitu enggak ya? Soalnya capek sendiri, dia kan kayak cuman iseng doang pasti kan nulis kayak gitu. Sedangkan akunya baper, nanti ya dianya seneng ditanggepin sama akunya penyakit mental ntar kan. Jadi gitu aja. Ya Allah. Aduh. Oh, sosmed ini tuh sensitif banget ya. Iya. Aduh, seru banget sama ini kan ngomongin bersama dengan Ade Kirana nih karena sosial medianya tuh pasti rame banget. Boleh tahu nggak notif lo tuh ada kayak apa sih? Orang 39.000 followers. Aku matiin notif biar baterainya nggak cepet habis. Ya ampun. Jadi sekali buka Instagram tuh notif tuh berapa? Penuh. Kalau ke Instagram aku langsung buka yang situnya. Untung kan sekarang kan langsung kalau misalnya foto langsung banyak itu kan, bukan kayak dulu ada banyak Iya, iya. berjejer. Jadi sekarang ya udah aku nggak pernah lihat ada berapanya karena dia Oh, udah langsung satu doang kan foto gitu iya. ke bawah. Kayak misalnya 3.000 likes, 3.000 ini menyukai apa Iya, foto itu ini. cuma di satu doang kan, nggak kayak ini likes, ini likes, ini likes, ini likes gitu. Benar-benar memudahkan ya. Emang Instagram itu selalu upgrade untuk seorang Adia Kirana agar lebih mudah. Karena udah tahu udah sibuk banget di rumah nih. Iya. Aduh pusing deh ngeliatnya kalau Iya, itu. seru banget. Dia tuh ternyata nggak hebring di Instagram ya. Asli itu juga seru banget. Iya, nih pusing banget. Bikin dapur prosesnya berapa lama? Bikin dapur, harusnya rencananya tuh cuma 3 minggu. Mm-mm. Karena kemarin tuh kan papaku sakit itu kan, terus habis Ya. itu kamar papaku tuh di atas. Aku mau ngerenovin kamarnya jadi di bawah biar nggak bolak-baliknya nggak ini. Jadi di tengah-tengah tuh kepotong buat renovin sana dulu, baru balik lagi ke sini. Jadi totalnya kira-kira sebulan setengah lah sampai jadi banget. Wah, anak yang berbakti sekali, sehat terus untuk papa ya. Iya. Oke. Dan di mana ya tuh Wak Indika, kadang tuh gue ngerasa bahwa orang yang berbisnis itu hebatnya adalah bisnis itu kan udah seperti anak ya. Bener-bener harus dirawat banget dari kecil, remaja sampai dengan dewasa udah punya nama dan lain-lain. Kalau menurut dari seorang Kenny, I don't know, lo tuh serba bisa banget ya. Gue gak tahu tangan lo kayak gurita kayaknya. Ya Allah semoga ya beneran. Iya bener deh. Kadang-kadang kita penasaran banget.
ke orang kan ngeliatnya kayak gampang banget jadi seorang Kenny gitu kan. Dia kira nama mudah, semuanya udah serba ada dan serba bisa. Pasti lo pernah melewati masa proses yang sulitnya juga. Nah, boleh nggak sih Kak kamu ceritain proses yang sulit banget di mana? Ngurus bisnis, ditambah harus ngurus keluarga juga. Ngurus part yang paling susah ya pas awal-awal berbisnis ya. Dulu aku tuh mencakup semuanya, jadi aku admin juga. Itu pas awal-awal aku Mikasa ini belum ada Gojek. Iya, benar. Ya, jadi benar-benar aku admin juga, aku kurir juga, aku ngerjain juga, pokoknya benar-benar semuanya aku gitu. Jadi akhirnya jangan tunggu. Matiin dulu. Ya nanti pas Aira Zoom aja. Dikasih kacamata gue. Terus itu akhirnya main sama Mbak Rida dulu. Terus awal-awal, jadi dulu, ini mau cerita dari awal banget nih nggak? Boleh dong, boleh banget. Jadi pas awal-awal bikin bisnis ini, aku tuh sama sekali nggak ada modal sama sekali, nol. Really? Bener-bener sama sekali nol gitu. Terus habis itu aku sama partnerku ada namanya Alia, kita kayak kita gimana ya caranya biar ngedapetin uang nih gini. Terus apa kita bikin bazar aja ya, bazar. Yuk kita bikin bazar pre-love gitu. Tapi tempatnya di mana? Nggak mau yang mahal-mahal, orang kita nggak ada duit gitu kan. Kita ini akhirnya kita punya teman rumahnya di Pondok Indah, terus jalan, terus kita kayak ngomong ke dia, boleh nggak kita bikin bazar di garasi rumah lo? Di garasi rumah lo aja kok, rumah lo kan pinggir jalan nih gitu. Terus dia, boleh, pakai aja gitu katanya. Gitu. Jadi thank you ya gitu. Ya udah dari situ kita ngumpulin tuh orang-orang yang mau nitipin barang-barang pre-love-nya, satu orang bayar 100.000 buat bukunya. Terus habis itu dari harga bajunya apa segala macam kita tambahin ininya, kita naikin harganya. Jadi dia misalnya jual 50.000, kita jual 75 gitu. Nah, ya udah proses awalnya tuh kayak nge-labeling itu ternyata nggak nyangka banyak banget yang masukin barang tuh banyak banget. Aku kerja cuman bertiga. Nah itu kita begadang seminggu kayak nangis-nangis, aduh capek banget ya Allah gitu. Terus udah kita nge-labeling satu-satu. Terus udah kita jual-jualin, ya itu dramanya banyak sih pas lagi dijual-jualin juga labelnya hilang. Terus kita kayak berapa nih harganya, udahlah ngasal aja segini, udahlah segitu gitu. Terus kita 3 hari tuh bazarnya, singkat cerita pokoknya 1 hari bersihnya tuh kita dapat sekitar 30 jutaan. Wow. 3 hari kita dapat awal yang bagus sekitar 90-an. Ya udah itu buat jadi modal pertamanya sampai sekarang gitu. Untuk mendapatkan modal pertama tuh juga dengan penuh perjuangan ya. Penuh perjuangan banget itu tuh, kalau diinget tuh, kalau itu nangis darah. Ya Allah, itu belum kawin. Itu belum kawin. Oke, itu berarti di tahun berapa tuh? Tahun 2010. Oke, jadi langkah awal banget ya buat lo ada di titik sekarang. Iya, itu langkah awal. Terus pas awal-awal juga belum lagi nerima komplainan orang-orang kan, tuh juga yang awalnya nerima komplainan masih nangis. Ya udahlah, sorry ya, maaf ya, sekarang maaf aja pokoknya. Kalau dulu tuh nangis, ini gimana sih kok lama banget nyampainya, bla bla bla, dasar nggak profesional, lalala. Aduh. Itu pertama nangis tuh. Kalau gue juga mau nangis dengerin nih sekarang. Kalau sekarang ya udah maaf Bu, kita balikin aja duitnya ya, kita refund ya gitu. Pokoknya kalau udah komplain refund, diskon, udah beres deh tuh. Kalau sekarang udah peka, udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja udah deh. Benar-benar ya. Iya. Jadi sebenarnya dalam build bisnis tuh yang paling penuh tantangannya itu adalah udah sampai ketemu customernya ya. Udah sampai ketemu customernya. Udah sampai kita harus ngadepin komplain tuh seperti apa. Ya. Mereka kita berkomunikasi dengan karakter orang yang berbeda. Orang berbeda-beda, benar. Terus habis itu belum lagi kita ngurus SDM kita sendiri kan, belum ngurus vendor kita sendiri yang dia lama ngaret, terus kita jadi dimarahin, belum lagi dia nyolong-nyolong ayah gitu-gitulah, pokoknya banyak lah drama-dramanya. Banyak banget ya, tapi sampai setenang sekarang pun ternyata prosesnya tidak mudah loh. Iya, makanya itu perlu kayak sampai sekarang akhirnya ya udahlah, jalanin aja, berarti emang itu yang terbaik. Iya benar-benar emang harus dihadapi ya segala bentuk nggak sukanya, beratnya. Oke. Nah, dari seorang Adia Kirana, apakah titik sekarang itu
merupakan yang lo cita-citakan sekarang ini? Kayaknya belum deh. Wih, Belum lagi. Kayak nggak puas, nggak, maksudnya masih berarti mau banyak. improve terus. Ya maksudnya masih banyak yang kayaknya belum bisa tercapai gitu loh. Masih Apa banyak. apa yang menjadi angan-angan lo sebenarnya? Apa ya masih menjadi angan-angan ya? Ya duniawi banget sih, aku masih pengen mobil ini, masih pengen ini. Lu wanita Jakarta. Ya. Gak apa-apa. Ngerti kan? Ngerti banget. Oke. Aduh, gitu. Jadi masih banyak yang pengen diimpikan, pengen banyak juga ya memperluas lini bisnisnya dan lain-lain. Dan Ya, pengen bikin karya apa lagi sih? Mungkin lo mau menginfluence apa lagi, mau bikin sesuatu apa? apa ya? Sebenarnya aku tuh suka banget sama gadget. Yang kemarin aku sempat nonton. Iya, aku sempat lihat di highlight kamu. Iya, makanya aku dulu suka banget ngotak-atik laptop, ngotak-atik komputer segala macam. Makanya aku ngambil jurusannya IT kan. Iya, karena lo IT kali ya. Terus ya udah, terus habis itu akhir-akhir ini lucu kali ya kalau bikin konten-konten tentang kayak gitu. Jadi kayaknya mau mulai mereview gadget-gadget deh mulai tahun ini deh. Benar-benar reviewer gadget cantik dan glowing, kita pasti nontonin, nggak mungkin enggak. soalnya dari dulu tuh emang suka banget sama gadget, cuman kok kayaknya nggak pernah nge-review di ini ya gitu. Tapi emang lo paham banget sama gadget itu, ngerti banget. Suka ngulik-ngulik sih, jadi kalau Serius? kayaknya ini pasti ada yang seru deh nih, ngulik-ngulik gitu tiap malam. Oh my god. Seru. Ya ampun, gue sih gaptek ya, Bo. Oh, jadi kamu tuh paham banget ya? Ya ampun, the best deh. Perempuan tuh jarang banget tahu ini seputar dalam-dalamnya handphone gitu, fitur-fitur. Seru tahu ya, seru sih, ntar aku coba sharing dikit-dikit deh. Bener ya, aku tunggu di IGTV-nya. Oke, amin. Mudah-mudahan kemarin Dika. Terakhir deh, Adia Kirana, mungkin apa sih yang pengen seorang Kenny katakan gitu kepada perempuan muda Indonesia untuk mandiri, untuk percaya dengan dirinya? Karena kan pasti banyak banget kita nih para perempuan tuh punya andil besar sebenarnya untuk dunia. Iya, apa ya? Perempuan. Kalau aku tuh selalu dikasih tahu sama orang tuaku, perempuan tuh harus berkarya, harus harus menghasilkan gitu. Jadi apapun itu, apapun yang kamu suka, apapun yang kamu ini, lakuin aja, jalanin aja untuk menghasilkan sesuatu gitu, biar kamu nggak diinjak laki-laki, biar nggak diremehkan laki-laki gitu. Jadi kayak kalau misalnya tuh laki-laki macam-macam misalnya, ya udah gue juga punya penghasilan, ya udah gue juga punya duit gitu. Jadi harus terus berkarya walaupun perempuan, ya jangan di rumah doang, jangan mengharapkan duit dari laki-laki aja gitu sih. Sama semuanya gitu. Harus mandiri, harus berdaya. Iya, mandiri secara finansial dan semuanya. Dan juga mental itu perlu loh. Mental, ya, Jangan betul. mudah baper ya. Betul sekali. Ada habisnya. Lo belum pernah dapat head comment kan? Komplain dari customer. Aduh, kayak ini mah udah asam garamnya banget nih. Adia Kirana di Indica Foundation Talk. Thank you. Thank you. Nih, salam untuk Aira yang aktif banget ya. Kamu nanti aku wawancara deh. Airanya aja ya, ntar ya. Iya. Benar. Kak Kenny, thank you banget udah ngobrol-ngobrol di Indica Foundation Talk. Udah memberikan banyak banget energi positif nih buat kita sebagai perempuan, terutama perempuan yang berbisnis juga. Semoga kita bisa sama seperti Kak Kenny ke depannya. Amin. Sukses juga buat kamu ya, Kak.